BTTH Kaisar Api, episode 386. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lupakan saja, karena yang mulia baik-baik saja, ayo kita kembali dan pergi lebih awal. Lagi pula, seluruh dunia iblis sedang dalam masa sulit. Wanita itu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata kepada Xiao Yan. Mengenai gua takdir iblis yang ditanyakan Xiao Yan, jelas mereka berdua tidak menganggapnya sama. Lagi pula, tempat ini sudah dikenal luas. Ada banyak roh iblis yang pergi ke sana sepanjang tahun tetapi tidak mendapatkan apa-apa, karena ini adalah tempat paling misterius di dunia iblis. Hampir tidak ada roh iblis yang bisa ditemui secara langsung, jadi itu juga merupakan ungkapan umum yang digunakan roh iblis untuk mengejek orang lain. Ayo kita bicarakan apa saja, aku. Xiao Yan membuka mulut dan berkata, baru saja hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat kemarahan yang hebat dari Kapten Karavan. Tidak, kau sedang mencoba mencari gara-gara, bukan? Masih memandangi kecantikan alami nona muda sulungku, apa kau mau bermalas-malasan dan tidak pergi? Harus kukatakan padamu, aku biasanya membunuh orang sepertimu, yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Melihat ini, Kapten Karavan itu mendekati Xiao Yan, auranya sangat menakjubkan dan penuh tekanan. Pada tahap awal Six Star Fighting Immortals, aura seperti gunung berhembus di wajahnya. Tubuh Kapten Karavan ini kemungkinan merupakan makhluk gaib yang berhubungan dengan gunung. Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tidak menjelaskan terlalu banyak. Ia perlahan mengangkat telapak tangannya dan menempelkannya ke Kapten Karavan. Helei. Melihat ini, Kapten Karavan memegang Xiao Yan dengan telapak tangannya. Ia juga ingin memberi Xiao Yan pelajaran dan menyuruhnya menjauh dari wanita tertua. Lagi pula, wanita tertua pada dasarnya baik hati. Sudah berapa kali hal seperti ini terjadi? Lagi pula, mereka pernah hampir dibunuh orang lain demi uang beberapa kali, jadi wajar saja mereka lebih berhati-hati. Sisi, anak baik, Xiao Yan dan Helei hanya menyentuhkan telapak tangan mereka, dan mereka berpelukan tanpa senyum, tetapi setelah beberapa saat, kulit Helei dan urat biru di lengannya menonjol, jelas menderita rasa sakit yang luar biasa. Di sisi lain, penindasan yang tirani membuat wajah Xiao Yan yang tersenyum tampak seperti orang normal. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengikutimu kembali ke lembah kupu-kupu. Kurasa aku bisa membantu sekarang, kan? Soal asal-usulku, aku khawatir aku sebodoh yang kau katakan. Aku juga lupa, kata Xiao Yan dengan sedikit penyesalan. Nona, ini. Melihat ini, Helei menatap sosok cantik di sampingnya dengan bingung. Tampaknya satu-satunya wanita di antara kerumunan itu adalah orang kepercayaan mereka. Namaku Diki, kau boleh pulang bersamaku. Mungkin aku bisa membantumu. Setelah berbicara, wanita itu berjalan pelan ke arah Xiao Yan, lalu perlahan mengulurkan tangannya yang terkepal seperti batu giok. Senang bertemu denganmu, kata Xiao Yan sambil menjabat tangannya dan tersenyum. Hanya saja telapak tangan kupu-kupu doa ini sangat putih, dan ada aroma samar yang tercium, seolah-olah ada kekuatan aneh. Aku tidak ada urusan, aku pulang dulu. Begitu selesai bicara, Xiao Yan kembali ke tenda, mengatur napas, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia iblis sesegera mungkin. Bahkan di masa depan, ia akan memiliki energi untuk melindungi dirinya sendiri. Nona, kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Kekuatan tanganmu sekarang, setidaknya, lebih dari level Dewa Petarung Bintang 5. Kekuatan seperti ini saat ini kurang di keluarga ini, kata Helei dengan ekspresi rumit. Bicaralah, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Ayo istirahat lebih awal. Kita akan tiba di Suijianya besok. Di sana, pertempuran sengit mungkin sudah menunggu kita. Setelah Daiki selesai berbicara, tubuhnya sudah tidak berada di dalam tenda. Aduh, sejak Tuan Kaisar Monster menghilang tanpa alasan, hal-hal aneh terus terjadi di dunia monster. Kurasa Tuan Dunia Monster telah memimpin kita untuk menyerang 3 alam secara beruntun dan mengalahkan mereka. Yuyin meringkuk, dan ketenangan kembali menyelimutinya. Pada saat ini, di malam yang panjang dan gelap, jauh dari habitat orang-orang Xiao Yan, ada tebing gunung Suijian yang dikelilingi oleh suara air mengalir. Apakah informasinya jelas?
Di tempat teduh di balik aliran air, beberapa sosok misterius muncul. Salah satunya, seorang lelaki tua berambut putih, bertanya kepada beberapa orang di sekitarnya dengan nada menghina. 3 tetua, semuanya jelas. Konon, wanita tertua di lembah kupu-kupu adalah orang yang bertanggung jawab atas pengiriman materi kali ini. Kekuatannya sendiri telah mencapai tahap tengah Dewa Petarung Bintang 6. Selain Kapten Pengawal Helei, Dewa Petarung Bintang 6 di masa-masa awal, kedua Dewa Petarung Bintang 6 itu mungkin sedikit sulit dikalahkan. Para penjaga di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk tidak ragu ketika mendengar kata-kata itu. Pegunungan di sekitar lembah kupu-kupu sangat curam. Ini satu-satunya jalan masuk dan keluar. Saat mereka tiba besok, ayo kita bunuh mereka semua. Tatapan mata lelaki tua itu dingin dan sangat menakutkan. Baik, 3 tetua. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, dan masing-masing menyiapkan penyergapan di aliran air ini. Perbedaan antara roh iblis dan manusia tercermin saat ini. Jika roh iblis itu sendiri merupakan spiritualitas yang berkaitan dengan batu dan tanah, ia juga dapat mengerahkan kekuatan yang besar dalam kehidupan manusia saat ini. Aku tidak tahu bagaimana rencana orang dewasa berjalan. Akan butuh banyak waktu untuk memulai strategi dari tepi setiap negeri iblis. Lebih jauh lagi, 100 negara di dunia iblis kini terkoyak, dan api peperangan akan segera berkobar. Kuharap kita bisa merebut 10.000 kerajaan iblis sesegera mungkin, dan bekerja sama dengan banyak kekuatan besar untuk menyatukan kekuatan dunia iblis. Alam iblis kita rusak parah, jadi kita punya cukup kekuatan untuk menghadapi 6 alam lainnya. Dunia iblis kita adalah pemimpin dunia. Manusia sialan itu, pada akhirnya, hanya mengingini pil iblis di tubuh roh kita, mencoba menyerap esensi pil iblis atau menggunakannya untuk memurnikan pil. Mereka benar-benar sekelompok makhluk munafik. Tatapan mata penuh kebencian lelaki tua itu berubah menjadi kebencian, dan tubuh manusianya perlahan-lahan menjadi ilusi, menjadi seperti hantu naga raksasa sepanjang lebih dari 100 meter, dan aura ganasnya di bawah selubung malam, penuh dengan energi iblis. Keesokan harinya, langit cerah, Xiaoyan dan semua orang menuju tebing air, tetapi di sepanjang jalan, Xiaoyan mendapati bahwa, selain Kapten Karavan Helei dan wanita tertua Daiki yang ramah kepadanya, para penjaga lainnya mengeluh kepadanya. Sungguh dalam, apa yang kau katakan bahwa kau bermata putih dan makan makanan gratis atau semacamnya? Xiaoyan tidak dapat membantahnya, dan hanya bisa meneruskan perjalanannya. Nona ada di depan tebing Suijian, kau lihat. Pada saat ini, penjaga yang bertugas mengawasi jalan perlahan kembali, dengan nada bertanya. Kapten He memimpin dan memberitahu semua orang untuk optimistis tentang persediaan. Setelah saya sampai di ujung, tebing air dikelilingi oleh bebatuan yang tak terjangkau, dan ada batasan khusus, jadi berhati-hatilah. Daiki mengangguk ringan, matanya yang indah menatap menembus tanah di sekitarnya, menatap tebing air yang berdiri ratusan meter di atas tanah di depannya, katanya. Aku juga akan menghancurkannya, dan sepertinya ada beberapa hal baik di dalamnya. Xiaoyan melangkah maju dan mengepung Daiki. Entah kenapa, kekuatan jiwa Xiaoyan tersalurkan kembali ke Xiaoyan. Sesuatu pasti tidak sederhana, bahkan di tebing air yang disebut rumit ini, sepertinya ada sesuatu yang bisa menarik Xiaoyan. Ayo pergi. Setelah beberapa pengaturan, semua orang masuk satu demi satu, tetapi mereka tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan kali ini. Dengan masuknya karavan, tebing air berbatu yang rumit ini dikelilingi oleh kabut kelabu, dan dalam kabut itu, ada aura yang membumbung tinggi ke langit. Itu energi iblis, dan itu masih energi iblis yang sangat kuat. Di tebing air ini, aku takut ada monster yang sangat kuat. Tetua ketiga, mereka telah masuk, tetapi suhu tebing Suijian ini tampaknya telah turun drastis, ini tidak masalah. Pada saat ini, para elit iblis Xuanzong yang sudah bersembunyi di balik batu tidak bisa menahan diri untuk berkata, pertahankan posisi kalian masing-masing. Begitu mereka memasuki jangkauan serangan, serang mereka dengan segala cara yang wajar. Aku akan menangani Daiki dan Helei secara langsung. Oke, setelah beberapa orang selesai berbicara, mereka juga menunggu dengan saksama suntikan diri Xiaoyan. Sisi, sudah berapa lama aku tidur? Masih ada junior supernatural. Pada saat yang sama, sebuah suara aneh muncul dari kedalaman perairan tengah aliran air setinggi 100 meter. Tebing Suijian,
Ini adalah area khusus yang terdiri dari bebatuan dan air terjun yang sangat spektakuler, dikelilingi oleh jurang, jalannya sangat terjal, hanya ada satu jalan setapak dan bagian tengahnya merupakan tempat air terjun yang megah dan luas. Sepertinya kau bukan penduduk kerajaan 10.000 iblis kami. Saat ini, Xiaoyan dan Daiki berada di belakang tim. Daiki menatap Xiaoyan dengan saksama, lalu berkata dengan ringan. Mungkin. Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan, hal seperti ini tidak mudah untuk dikatakan. Ngomong-ngomong, bagaimana nasib iblis itu? Setelah beberapa saat, Xiaoyan masih bertanya tanpa menyerah. Yao Yuandongtian berada di kehampaan khusus. Jika kau ingin menemukannya, aku khawatir kau harus pergi ke kerajaan 10.000 iblis terlebih dahulu untuk memasuki medan perang kuno, kata Daiki hati-hati. Medan perang kuno. Xiaoyan ragu-ragu. Sekarang dunia iblis kita sedang kacau. 3 orang kuat di bawah Kaisar Iblis, Serigala Naga Jahat Hitam, Raja Jahat Tulang Putih, dan Tiran Tianxiong telah membagi dunia iblis menjadi 3. Selain itu, ada juga 7 Raja Iblis. Gabungkan kekuatan mereka dan cobalah untuk bersaing dengan ketiga pemimpin tersebut, dan medan perang kuno adalah medan perang mereka. Aku khawatir pertempuran di antara mereka akan segera pecah sepenuhnya, dan akan ada perubahan baru dalam kepemilikan dunia iblis. Dan sekarang bukan hanya negeri 10.000 iblis kita saja, negeri-negeri iblis lainnya juga memanggil orang-orang kuat mereka untuk memasuki medan perang kuno demi membantu pasukan yang setia mereka lawan. Sehebat apapun prestasi militer yang diraih, setelah perang usai, mereka akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Imbalan. Daiki mencoba menganalisis. Setelah tempat ini selesai, ini benar-benar tempat yang bagus, kata Xiaoyan sambil tersenyum, dan sekarang tujuannya cukup jelas. Karena kupu-kupu ini berdoa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka tenanglah dulu di sini, pergilah ke negara Wan Yao sebelum kembali ke negara, lengkapi dan perkuat diri di negara Wan Yao, ambil inisiatif untuk mengundurkan diri dan memasuki medan perang kuno, dan bersainglah dengan para pembangkit tenaga listrik dunia monster ini, pada saat yang sama. Ini juga untuk menghilangkan dampak dari lonjakan kekuatan Xiaoyan baru-baru ini. Medan perang kuno adalah medan perang terakhir bagi para ahli besar. Saya khawatir kita akan dapat menemukan serigala naga hitam. Pada saat itu, segel Kaisar Iblis akan hancur. Dengan adanya kekuatan ini, itu juga akan berdampak besar pada pencarian keabadian. Tolong, semuanya sudah cukup jelas sekarang. Boom, terdengar suara. Di seberang tebing, batu-batu bergulir jatuh dari langit dengan aura pembunuh yang ganas. Ada apa? Kekuatan kuda di depan tidak buruk, tetapi karena serangan mendadak itu, mereka berbalik dan tak kuasa menahan diri untuk duduk. Nona Diki, ini sungguh takdir. Setelah riak energi dahsyat itu menyebar, seorang lelaki tua berambut putih perlahan keluar dari balik batu, dengan raut wajah pucat yang penuh dengan niat membunuh. Penatua ketiga Yaok Xuanzong, Xuanyi. Diki melihat ini, tatapan berat melintas di mata indahnya, lalu matanya sedikit berputar, dan kekuatan tirani menyebar, dan kekuatan ini membuat Xiaoyan berpikir. Satu gerakan, ternyata itu kekuatan spiritual. Apakah gadis ini makhluk gaib yang memiliki kekuatan spiritual? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menatap sosok mungil di sampingnya dengan heran. Ayo, tangkap mereka, tangkap hidup-hidup. Xuanyi mendengus dingin, aura hijau menyebar dari tubuhnya, dan dia menggenggam cakar elang dan menembak ke arah Daiki. Formasi roh, 1000 kupu-kupu. Melihat serangan keras Xuanyi, alis Daiki sedikit mengernyit, lalu mendengus. Riak energi hijau di atas matanya tiba-tiba menyebar, dan mereka langsung berubah menjadi kupu-kupu menari yang tak terhitung jumlahnya, saling berhadapan. Xuanyi pun pergi, sungguh cara yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa iri, mungkin kekuatan spiritual Daiki ini lebih kuat darinya. Bantu orang tua ini dan ambillah. Xuanyi tidak menanggapinya dengan serius, membalikkan telapak tangannya, dan salah satu dari mereka menyilangkan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang mereka. Apakah kesenjangan kekuatannya terlalu besar? Orang tua ini ternyata adalah seorang ahli dosian bintang 6 tahap akhir. Melihat ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya lemah, tetapi Xiaoyan juga cukup penasaran dengan pertempuran antar roh iblis. Pertarungan roh iblis sama seperti pertarungan manusia. Pertama, mereka menggunakan keterampilan bertarung untuk bersaing.
Hanya ketika hidup dan mati mereka berada dalam krisis, mereka akan menjelma ke dalam tubuh mereka dan menunjukkan kekuatan mereka yang mendebarkan. Inilah kemampuan unik roh iblis. Kupu-kupu. Melihat serangan Xuanyi tak terbendung lagi, Daiki berseru pelan, lalu seluruh tubuhnya bergetar perlahan, seketika berubah menjadi kupu-kupu berukuran 1 inci. Pada bulu kupu-kupu, ia berwarna-warni dan tampaknya membawa kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun kau berubah menjadi tubuh roh iblis, itu tidak akan bisa melindungimu. Jatuh pada orang tua ini, raung Xuanyi, dan beberapa hantu ular berbisa yang ganas menyebar dari telapak tangannya. Tubuh orang ini mungkin ada hubungannya dengan ular. Kupu-kupu warna-warni yang ditransformasi oleh Daiki perlahan mengepakkan sayapnya, dan jejak energi warna-warni menyebar tak terkendali. Dengan berkah dari kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, ruang ini dipenuhi dengan rasa hening. Gua Ular Wan. Tanpa ragu, Xuanyi menusuk Daiki dengan telapak tangannya. Fluktuasi level itu sebenarnya membawa sedikit kesombongan dan ejekan. Tidak bagus. Melihat bayangan ular berbisa seukuran 100 zang muncul di sekitar tubuh Xuanyi, kupu-kupu berwarna-warni itu tak kuasa menahan gemetar. Sudah berakhir, perbedaan kekuatan antara keduanya, yang satu adalah roh kupu-kupu yang baik hati, dan yang lainnya adalah ular berbisa pemakan darah dan roh petir. Entah itu pengekangan bersama rantai biologis atau penekanan kekuatan, hasil dari keduanya tentu saja tidak menegangkan. Hei, di usia setua ini, masih saja menindas seorang wanita yang penampilannya seperti bunga giok. Itu benar-benar ular bau yang menjijikkan. Menurutmu begitu? Tepat ketika hantu ular berbisa Xuanyi hendak menyerang Daiki, tawa mengejek menggema di seluruh aliran air, dan bahkan sebuah tangan langsung menghentikan Xuanyi. Serangan dahsyat yang tak tertandingi itu pun lenyap dalam sekejap. Gulu. Saat ini, Xuanyi hanya menatap pria kurus di depannya. Dengan kekuatannya, ia tak mampu menembus kekuatan pria ini, apalagi makhluk macam apa tubuhnya. Saat ia menyerang, riak samar energi 9 warna muncul di hati Xiao Yan sesaat, sangat lemah. Dalam sekejap, pupil mata Xuanyi mengecil, dan pikirannya melayang. Sepertinya ketika energi 9 warna itu muncul, darah di tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk menyerah. Telapak tangannya tiba-tiba mundur seperti sengatan listrik. Sepertinya ada sesuatu di tubuh Xiao Yan yang membuatnya takut. Perasaan itu tampaknya merupakan makhluk supranatural yang lebih kuat di atas diri sendiri. Itu jejak kekuatan dari ular piton menelan 9 warna di tubuh Cailin. Sekalipun bukan sumbernya, garis keturunan teratas di antara makhluk ular sudah cukup untuk mengejutkan orang ini. Di mana kau suci? Tubuh itu bergetar puluhan langkah dari sisi Xiao Yan. Xuanyi tak bisa menahan diri untuk menatap Xiao Yan dengan sangat waspada. Fluktuasi panas yang telah mendingin itu membakar diri mereka sendiri. Dari persepsi Xuanyi, aku khawatir hanya yang terkuat di sekte mereka yang memiliki fluktuasi semacam itu. Kamu baik-baik saja. Xiao Yan mengabaikan Xuanyi, menoleh dan berdoa kepada Dai di sampingnya. Gadis ini baik hati dan penyayang, jadi Xiao Yan tentu saja bersedia melindunginya. Weng bersenandung. Kupu-kupu paranormal berwarna-warni itu berubah wujud menjadi manusia, tetapi napasnya cukup lemah. Jelas sekali ia baru saja menghabiskan banyak tenaga di bawah pengaruh Xuanyi. Dia sangat kuat, berada di tahap akhir Six Star Fighting Immortals. Setelah kembali ke wujud manusianya, Daiki menutupi dadanya yang naik turun dengan hebat dan berkata, "Sebagian besar lembah kupu-kupu dihuni oleh makhluk supernatural seperti kupu-kupu. Hal ini sudah umum diketahui. Meskipun Diki juga merupakan peri petarung bintang 6, ia tidak pandai bertarung, sehingga ia akan dikalahkan dengan sangat cepat. Tingkat kekuatannya terbagi dengan jelas. Bagi sebuah kekuatan dan sebuah negara, para pencinta perang pada dasarnya adalah laki-laki, sementara perempuan pada dasarnya adalah pekerjaan logistik menjahit. Apakah kau harus tetap hidup?" Xiao Yan bertanya dengan lembut. "Nak, jangan marah." Xuanyi mendengar kata-kata Xiao Yan dan tak kuasa menahan diri untuk melompat seperti guntur. Seekor ular energi ganas yang meraung di belakangnya perlahan mengembun dan mencoba menyerang Xiao Yan, membuatnya tercekik. "Tidak perlu, hanya saja," kata Daiki lirih, tetapi hatinya dipenuhi banyak kekhawatiran. Pria ini juga tetua ketiga sekte Yaoxuan. Jika dia jatuh ke tangan Xiao Yan, dia mungkin akan menimbulkan banyak masalah.
Krak, dengan suara keras, api merah menyala, bagaikan busur cahaya yang menyilaukan, melesat keluar dari tubuh Xiaoyan, dan seketika, dengan bantuan sosok Xiaoyan, api itu melesat ke arahnya. Dalam sekejap, bilah tangan Xiaoyan yang berapi-api tiba-tiba memotong Suanyi menjadi dua bagian. Tidak akan sekuat itu, kan? Daiki awalnya khawatir tentang betapa sulitnya Xiaoyan menghadapi Suanyi, dan apakah akan ada kekhawatiran lain setelah berhasil, tetapi melihat Suanyi tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan tubuh roh iblis pun tidak punya waktu untuk menggunakannya, dan Xiaoyanlah yang membunuhnya dengan satu pukulan. Kekuatannya terlalu kuat, aku sempat tak bisa mengendalikannya. Melihat Suanyi kini tak berbeda dengan mayat, Xiaoyan tak kuasa menahan cemberut. Ki, Suanyi langsung dipenggal oleh Xiaoyan, dan tubuh manusianya perlahan hancur, memperlihatkan tubuh yang ukurannya sekitar 1 inci sehari. Itu adalah bayangan ular dengan panjang sekitar 1 inci, dan bayangan ular itu dipenuhi aura hijau yang sangat tirani. Ular iblis bumi, dibandingkan dengan ular piton penelan langit milik Cailin, itu jauh lebih buruk. Melihat tubuh roh iblis Suanyi, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, Xiaoyan tahu bahwa saat ini Suanyi telah tersingkir dari tubuhnya sendiri, tetapi masih ada kesempatan untuk pulih, dan ular kecil di depannya adalah kesempatan terakhirnya. Weng om. Setelah beberapa saat, ular kecil itu ingin keluar dan melarikan diri, tetapi ia dibakar oleh api benih surgawi agung Xiaoyan, dan seketika ia padam total, sekarat. Di atas tubuhnya, cahaya hijau berkilauan dari inti-intinya berkelap-kelip. Yao Dan, melihat benda ini, Daiki tak bisa menahan rasa terkejutnya. Pil iblis, apa ini? Xiaoyan juga berjalan mendekat dengan penuh minat. Melihat manik hijau seukuran mata naga, ia bergumam, sepertinya kekuatan seumur hidup Suanyi tersimpan di dalamnya, agak mirip dengan monster di dunia manusia. Inti sihirnya umum, sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau begitu aku akan memberitahumu, Yao Dan, ini adalah hal terpenting di dunia iblis kita, sama seperti hati manusia. Alkemis memurnikan pil obat, dan itu juga harus dibantu oleh pil iblis. Ada 2 cara untuk menghasilkan pil iblis. Pertama, roh tersebut dikeluarkan dari kerusakannya sendiri, dan kedua, pembunuhan langsung terhadap roh tersebut memiliki peluang untuk menjatuhkannya. Namun, perbedaannya adalah setelah spiritualitas melewati bencana dan bertransformasi menjadi manusia, pil iblis di dalam tubuh akan berubah menjadi hati. Mereka memiliki kekuatan spiritualitas mereka sendiri sebelum bencana, tetapi tubuh telah dipisahkan dari kategori spiritualitas. Bahkan jika Anda membunuh mereka, pil iblis tidak akan ada lagi, dan mereka telah menjadi manusia sejati, jelas Daiki dengan sabar. Ternyata masih ada rahasia ini. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya di dunia iblis, jika dia ingin memurnikan pil obat, aku khawatir apa yang disebut pil iblis saja sudah cukup untuk mencarinya. Cici. Sesaat kemudian, terdengar teriakan dari dalam tebing, tampaknya konfrontasi antara kedua kelompok sudah dimulai. Pemimpin mereka sudah mati, aku khawatir kau masih membutuhkan bantuanmu di sini. Sambil berbicara, Xiaoyan menatap ke arah air terjun di tebing teratai air, di mana tampak ada beberapa fluktuasi aneh. Kamu pergi untuk menjaga tim, aku akan masuk dan melihat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia meninggalkan rubah api merah menyala untuk melindungi Daiki. Rubah api itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke tebing. Apakah orang ini murid yang tidak bisa lepas dari dunia? Melihat kepergian Xiaoyan, Daiki selalu tidak bisa membayangkan betapa sucinya Xiaoyan, tetapi setelah beberapa saat, ia juga menghadapi tim. Tanpa prestise dari 3 tetua, pembangkit tenaga listrik lainnya tentu saja tidak takut. Cici, saat ini, bagian tengah tebing Suijian, yang luasnya 100 meter, secara keseluruhan berbentuk busur, dan di tengahnya, beberapa air terjun melingkar jatuh dari puncak tebing dan jatuh langsung ke dasar tebing. Selama periode ini, jaraknya sekitar beberapa ratus meter dari atas ke bawah, dan terdapat sebuah danau bundar dengan bunga-bunga putih di bawahnya. Konon di dunia iblis, masih ada beberapa roh penyendiri yang suka hidup menyendiri. Mungkinkah Xiaoyan sampai di tebing dan memandangi air terjun dan danau yang spektakuler di bawahnya, tak kuasa menahannya. Gumamnya, semakin aneh suatu tempat, semakin besar kemungkinan menyembunyikan harta karun.
Bang bang bang. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, sebuah kolom air tiba-tiba muncul dari dasar danau dan menerjang ke arah Xiao Yan. Puff! Xiao Yan mendengus dingin, api menyelimuti dirinya, dan dia menghentikan serangan itu dengan lambaian tangannya. Keluarlah! Sambil menjelajahi sekitarnya, dia menggunakan api benih surgawi agung untuk menyelimuti seluruh area aliran air, dan Xiao Yan berkata perlahan. Atribut api yang langka. Dengan metode Xiao Yan, gelembung-gelembung besar menggelegak keluar dari danau di bawahnya, dan suara yang agak mempesona perlahan muncul. Ini, manusia. Dan mengikuti suara itu, Xiao Yan melihat sesosok makhluk putih bersih perlahan melangkah di danau. Kemarahan yang menyilaukan dari kekuatan orang itu jelas tidak ada. Sungguh supranatural atau pertobatan, tapi manusia sejati. Ada apa? Siapa kau sebenarnya? Xiao Yan menatap tajam pria yang berdiri di atas air di depannya, ragu-ragu, tetapi sosok pria ini agak redup, seperti proyeksi kehampaan. Suara tadi, bahkan nafas tadi, tidak ada hubungannya dengan lelaki di depannya, tetapi lelaki yang muncul di hadapan Xiao Yan sekarang, apapun nafas atau identitasnya, mengejutkan Xiao Yan, mereka benar-benar berbeda. Saya manusia, dari dunia manusia. Ada monster yang memenjarakanku. Jika kau mampu, selamatkanlah aku. Sebagai imbalannya, aku bisa memberitahumu salah satu dari 10 senjata utama di dunia monster. Aku yakin kau akan tertarik. Yu Yin meringkuk. Sosok itu menghilang seketika seperti cahaya lilin yang redup, hanya menyisakan kalimat yang begitu menarik. 10 tiran. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, dan dia kehilangan suaranya. Dunia dakian, senjata tingkat tertinggi, disebut artefak. Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat artefak itu. Namun, karena penguasa dunia roh memegang pedang pembunuh roh, artefak dari alam hantu, itu dapat membahayakan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi dan artefaknya. Kekuatannya sudah jelas. Dunia seribu agung terbagi menjadi 7 dunia. Di dunia manusia, mereka menyebut diri mereka sebagai senjata ilahi. Ada 25 alat ilahi di dunia manusia. Kelahiran setiap alat ilahi akan menyebabkan gangguan besar. Hantu-hantu di dunia disebut prajurit jahat. 2 prajurit jahat, masing-masing mengandung kekuatan mengerikan yang tak terlupakan. Saat ini, artefak di dunia iblis disebut senjata tirani. Sesuai namanya, dikombinasikan dengan kekuatan roh iblis mereka, senjata itu sangat mendominasi dan tak tertandingi. Boom! Tepat saat Xiao Yan kehilangan suaranya, seekor binatang raksasa bercangkang kura-kura perlahan meluap dari permukaan air. Cangkang kura-kura itu digambarkan dengan fluktuasi lingkaran pertumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini mungkin juga makhluk supernatural dengan rentang hidup lebih dari 1000 tahun. Perhitungan kehidupan supernatural berbeda dengan manusia. Semua hal di dunia ini bersifat supernatural. Hanya setelah lahirnya kehidupan yang sadar diri, kita dapat mulai menghitung kehidupan. Lagi pula, umur monster sangat panjang, tetapi penampilannya cukup sulit diubah. Tampaknya saat mereka menjadi manusia, wajah dan kulit mereka pada dasarnya sudah stereotip. Si kecil berelemen api, turunlah. Sebuah kepala samar terlihat di atas cangkang kura-kura raksasa, sangat kontras dengan cangkang kura-kura besar itu. Orang tua, Xiao Yan sejenak melupakan semua pikirannya yang lain, mengangkat telapak tangannya, dan panas yang tak tertandingi menyapu Xiao Yan, dan menyerbu langsung ke monster ini, tetapi saat ini Xiao Yan merasa bahwa orang ini jelas-jelas seorang bajingan total. Boom! Api panas itu berubah menjadi pemandangan lava, tetapi ketika mengenai cangkang kura-kura, lava itu menguap menjadi semburan asap putih. Jelas, kekuatan pertahanan cangkang kura-kura membuat raut wajah seseorang berubah. Aduh! Teriak roh iblis berbentuk kura-kura itu dengan suara nyaring. Gelombang air yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Kemudian, sebuah suara berbahasa Sanskerta perlahan mengikis pikiran Xiao Yan. Lupakan saja, kau tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Api di tubuh Xiao Yan berubah dari merah menyala menjadi kuning keemasan begitu ia selesai berbicara, dan aura ilahi dan tiraninya semakin kuat. Dari penampilannya ini, jelas bahwa ia ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Sekarang api abadi dan tubuh emas abadi digabungkan menjadi satu, dan untuk merasakan ruang abadi dan abadi, Xiao Yan tidak menyatukan api jiwa api kuning dengan api abadi, jika tidak,
api suci baru Xiaoyan akan cukup untuk masuk dalam daftar api suci 14 yang pertama atau lebih, tetapi sekarang api jiwa api kuning yang menyatu dengan 4 api suci sudah cukup untuk disia-siakan oleh Xiaoyan. Hanya ini, melihat api kuning panas yang berkobar di sekujur tubuh Xiaoyan, monster berbentuk kura-kura itu tak kuasa menahan diri untuk bergumam, dan ada keterkejutan yang tak terlukiskan dalam ekspresinya. Api suci tidak hanya ditekan secara mutlak di dunia manusia, tetapi juga di 6 alam lainnya. Jika tidak, api suci tidak akan menjadi kekuatan terkuat yang diakui secara bulat oleh dunia. Bagaimana bisa? Api suci. Pada saat ini, monster berbentuk kura-kura itu tak kuasa menahan diri untuk meraung, mengayunkan ekor kura-kuranya dengan keras untuk mengaduk air danau di bawahnya, mencoba melarikan diri. Kekuatannya tidak sekejam Xiaoyan. Jika Xiaoyan menambahkan kekuatan Shen Yan, saya khawatir kali ini, dia tidak akan punya peluang menang. Jujurlah padaku, Xiaoyan tidak mengkremasi jiwa api kuningnya menjadi rantai dengan omong kosongnya. Ia melilit monster ini dengan erat. Pada tahap awal Do 7 bintang dan penggunaan api suci, wajar saja jika menghadapi orang seperti ini. Kamu, monster berbentuk kura-kura itu awalnya memiliki kekuatan tingkat kesempurnaan Do Xian bintang 6, tetapi ketika menghadapi Xiaoyan, ia tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Apa yang ada di bawah danau? Tanya Xiaoyan lirih setelah mengikat monster itu, mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat ke dalam, tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia tak bisa mencapai titik itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Monster berbentuk kura-kura itu memutar matanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak marah, tetapi rantai kuning itu berkedip sedikit, dan jejak api suci mengalir ke dalamnya, menyiksa monster yang dilindungi oleh cangkang kura-kura raksasa itu hingga mati. Jangan, Tuan, maafkan aku sudah mengatakan apa yang kukatakan. Rasa panas yang menyengat itu hanya berlangsung beberapa menit, dan monster berbentuk kura-kura itu tak dapat bertahan lagi dan menyerah. Ada apa di bawah sana? Kau ini apa? Apa tujuanmu ke sini? Xiaoyan bertanya dengan serangkaian pertanyaan. Ada iblis yang sangat jahat di bawah sana, Monster berbentuk kura-kura itu sepertinya ingin menipu Xiaoyan, tetapi jiwa api kuningnya mengandung kekuatan jiwa api wajah hantu, yang memungkinkan Xiaoyan dengan mudah merasakan roh pria besar ini. Fluktuasi. Saat merasakan usus bunga pria ini, apinya meletus, menyebabkan dia menjerit memekakkan telinga. Ada manusia di bawah. Dia sepertinya tahu beberapa harta karun di dunia iblis kita. Aku memenjarakan mereka dan mencoba menginterogasi keberadaan harta karun itu. Monster berbentuk kura-kura itu jujur dan berkata-kata demi kata. Turunkan aku, kata Xiaoyan dengan tenang. Di sini, setelah menarik napas, monster itu berkata dengan suara berat, dan segera melompat ke danau. Aku harap kamu tidak main-main, kalau tidak. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga mengikuti. Gulu-gulu, Xiaoyan mengikuti monster-monster itu bergerak di bawah air danau, dan saat kedalamannya bertambah, Xiaoyan merasakan kelembapan mengalir ke wajahnya. Di sini, setelah beristirahat, keduanya menyeberangi danau menuju sebuah rumah sederhana di dasar danau yang terisolasi dari air. Zilazi, apakah seseorang akhirnya datang? Keduanya berdiri dengan tenang di luar rumah, dan tiba-tiba terdengar suara gembira dari dalam. Buka pintunya, kata Xiaoyan dingin. Sialan, tanya monster berbentuk kura-kura itu dengan nada tidak puas, lalu membuka pintu pelan-pelan dan mempersilahkan Xiaoyan masuk. Karena tubuhnya yang besar, ia hanya bisa menunggu di luar. Ada juga alien di dunia iblis yang tidak mau berubah menjadi manusia. Bagi mereka, monster memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jadi mereka tidak akan berubah menjadi manusia kecuali terpaksa. Akhirnya seseorang datang menyelamatkanku. Saat itu, pria yang terbelenggu rantai di dalam rumah merasakan aura tirani yang perlahan memasukinya, lalu tertawa. Xiaoyan dengan mudah dikirim ke ruangan itu, hanya untuk menyadari bahwa ruangan itu sebenarnya adalah ruang terpisah, hanya dengan seorang manusia yang terikat di udara, dan beberapa meja dan kursi bergaya retro sehari-hari. Persis seperti rumah kayu yang sederhana dan klasik. Saudaraku, selamatkan aku. Saat Xiaoyan masuk, pria yang terbelenggu rantai dan terkunci di tengah rumah kayu itu tak kuasa menahan kegembiraan. Tunggu sebentar, kau bilang kau tahu 10 senjata utama di dunia iblis.
Xiaoyan berjalan mendekatinya, dan dia bisa mencium bau yang kuat dan kuno dari rantai besi itu, tapi identitas pria ini seharusnya tidak salah. Perbedaan antara manusia dan monster adalah setelah terluka parah, monster akan berubah menjadi tubuh mereka sendiri, sementara manusia tidak. Tentu saja, jenis kekuatan supernatural yang selamat dari bencana dan berubah menjadi manusia juga mirip dengan manusia. Hei, turunkan aku dulu, nanti kuceritakan. Pria itu juga berpura-pura misterius kali ini. Dengan tatapannya yang tajam, ia seperti mencium bau napas aneh dari Xiaoyan. Bahkan berharganya sebuah artefak pun sangat tinggi. Kau petarung abadi bintang 5, bagaimana kau bisa tahu? Menurutku, kau mungkin mencoba menipuku, kan? Xiaoyan perlahan datang ke sisi pria yang terikat itu, dan berkata sambil tersenyum. Hei, dia memang anak yang cerdik, tapi kau manusia. Meskipun kau punya harta karun yang menyembunyikan semangat juang dan energi iblismu, jika kau bertemu iblis besar di dunia iblis, aku khawatir kau tidak akan punya apa-apa untuk disembunyikan. Dan dengan banyaknya perselisihan antara dunia iblis dan dunia manusia, aku berani menyimpulkan bahwa kalian pasti akan dibagi menjadi 5 kuda oleh banyak orang kuat di sini. Pria di alam dewa itu tersenyum aneh, dan sepertinya melihat beberapa detail Xiaoyan. Oh, ada 2 kali. Tapi hanya mengandalkan ini, tapi Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya, jadi dia dengan ringan duduk di meja dan kursi di sampingnya, terlepas dari apapun yang dilakukan pria itu. Sial, sepertinya orang ini tidak menangis tanpa melihat peti mati, jadi dia pasti tulus. Pria yang terikat itu mengomel dalam hati, lalu terbatuk beberapa kali, berusaha meninggikan suaranya. Kau datang ke dunia iblis, aku khawatir niatmu salah. Pria berdarah itu mengubah nadanya kali ini. Ngomong-ngomong soal bisnis, jangan buang-buang waktuku. Xiaoyan terlalu malas memperhatikan pria ini. Kalau dia melakukan ini, Xiaoyan pasti langsung berbalik dan pergi. Apakah kau kenal penguasa alam iblis, Kaisar Iblis? Tanya pria itu dengan nada serius. Aku di sini untuknya, katakan apa yang kau ketahui. Xiaoyan menatap pria itu dengan penuh semangat. Dahulu kala, dunia iblis masih terpecah belah, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bertempur secara terbuka maupun diam-diam, tetapi pusat dunia iblis hanya duduk dan menyaksikan dengan sikap acuh tak acuh mereka. Untuk sementara waktu, dunia iblis diganggu oleh masalah internal dan eksternal, pertikaian internal, dan dunia luar terkikis oleh dunia manusia. Sungguh menyedihkan, ketika dunia iblis sedang dilanda kesulitan, seorang roh muda dengan cepat menyelesaikan pertikaian internal di dunia iblis dengan momentum guntur. Konon, kekuatan penghancur yang dahsyat itu membuat seluruh alam dunia iblis tunduk padanya. Saat itu, masih sebelum Perang Dunia Pertama, dan nama Kaisar Iblis bergema di seluruh dunia 1000 besar karena alasan ini. Setelah menyatukan dunia iblis, Kaisar Iblis diperhatikan oleh para ahli di pusat dunia iblis. Untuk mengetahui detail Kaisar Iblis, pusat dunia iblis mengirimkan 3 ahli reinkarnasi untuk menguji Kaisar Iblis, tetapi tidak ada hasil. 3 pusat kekuatan reinkarnasi bahkan memiliki yang terkuat yang pernah menginjakkan kaki di alam reinkarnasi 3, dan mereka semua jatuh ke tangan Kaisar Iblis. Konon, Kaisar Iblis baru saja melangkah ke alam reinkarnasi saat itu, dan ia bahkan belum memiliki alam pertama, tetapi alam itu bisa dilenyapkan. 3 reinkarnasi, apakah kamu tahu alasannya? Pria berdarah itu berkata kali ini, menumbangkan kognisi Xiaoyan, membuat Xiaoyan mendengarkan dengan saksama. Kaisar Iblis ini begitu kuat. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, hanya merasakan riak yang mengejutkan di hatinya. Sekalipun perbedaan alam reinkarnasi hanya 1 tingkat, kekuatan yang terkandung di dalamnya juga sangat berbeda. Kaisar Iblis mampu melenyapkan 3 orang dengan kekuatannya sendiri. Reinkarnasi, dan bahkan melangkah ke alam reinkarnasi rangkap 3. Nama Kaisar Iblis itu Tianhen, dan tak seorang pun tahu seperti apa tubuhnya, dan tak seorang pun tahu di mana ia dilahirkan. Dia dianugerahi bakat luar biasa, dan kekuatannya sangat mendominasi. Segera setelah menyatukan dunia iblis, dia memasuki gua takdir iblis yang paling misterius di dunia iblis sendirian. Ketika keluar, dia memegang tombak berdarah di tangannya. Tombak berwarna darah itu disebut tombak iblis pembelah langit, dan merupakan artefak peringkat ketiga di antara 10 senjata utama di dunia iblis. Dengan berkah senjata dewa,
dia memusnahkan 3 pusat kekuatan reinkarnasi. Dan pusat kekuatan di pusat dunia iblis hanya bisa membiarkan mereka berkembang. Sejak saat itu, Kaisar Iblis membawa pasukannya dan meninggalkan dunia iblis untuk menyerang 6 dunia lainnya. Pada saat itu, di seluruh 6 alam, 3 alam hantu, iblis, dan Buddha dikalahkan oleh Kaisar Iblis, tetapi pada akhirnya, karena alasan yang tidak diketahui, Kaisar Iblis mundur ketika hendak menang. Dan Kaisar Iblis baru saja mundur, dan ras jahat dari luar wilayah telah menyerang. Perang pertama antara langit dan bumi telah dimulai. Dunia iblis tidak banyak kehilangan berkat keberadaan Kaisar Iblis. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dunia Seribu Agung kita membayar harga yang sangat mahal untuk mengusir ras-ras jahat dari luar wilayah. 7 dunia juga merumuskan aturan bahwa mereka tidak akan saling mengganggu dan menjaga kesehatan mereka sendiri, sehingga dunia Seribu Agung menjadi damai. Pria itu menjelaskan informasi ini dengan singkat, dan alisnya menari-nari kata demi kata, seolah-olah ia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kaisar Iblis memang generasi yang arogan, tapi mengapa itu ditekan oleh segel kemudian? Karena Kaisar Iblis adalah kekuatan tertinggi sebelum Perang Dunia Pertama, dia seharusnya memiliki reinkarnasi tingkat ketiga. Jika kekuatannya lebih rendah, bagaimana mungkin dia disegel oleh penguasa alam hantu, penguasa 3 alam, alam iblis, dan alam Buddha? Xiaoyan bertanya-tanya. Hei, ini akan dimulai dari sisi yang lain. Pertempuran pertama antara langit dan bumi, dengan kekuatan Kaisar Iblis dan perlindungan dari pusat dunia iblis hanya menderita kerugian yang sangat kecil. Setelah ribuan tahun berkultivasi, kekuatan Kaisar Iblis mencapai tingkat belenggu yang baru. Untuk menembus level ini, ia juga merenungkan dunia manusia, dan memutuskan untuk menyegel kekuatan kultivasinya sendiri ke dalam dunia manusia, untuk memahami 7 emosi dan 6 keinginan dunia manusia, serta untuk mempelajari wawasan unik manusia tentang keterampilan bertarung. Pada saat itulah Kaisar Iblis bertemu dengan wanita yang tak terlupakan dalam hidupnya. Wanita itu adalah anggota Tahta Suci. Ia menyembunyikan identitasnya dan bergabung dengan sekte yang sama di benua Doyun untuk belajar dengan Kaisar Iblis, dan menumbuhkan rasa cinta yang kuat satu sama lain. Sekte yang diperintahkan oleh Tahta Suci, dan Kaisar Iblis pada saat itu, yang terguncang oleh banyaknya kekhawatiran di sekte ini, memutuskan untuk melindungi sekte tersebut. Keduanya saling bertarung, bahkan, mereka saling mencintai. Sayangnya, wanita Tahta Suci berpikir bahwa jika sekte ini dihancurkan, Tahta Suci akan mengurai jiwanya, dan dia bisa bersama Kaisar Iblis selamanya. Sayang sekali semua ini dilihat oleh para ahli dari 3 kerajaan. Setelah perang, ketika Kaisar Iblis kembali ke kerajaan iblis dengan tubuhnya yang terluka parah, para ahli dari 3 kerajaan membawa artefak mereka masing-masing dari 3 kerajaan dan langsung menemui Kaisar Iblis. Di kamar tidur, aku mencoba membalas dendam pada Sueren, tetapi akhirnya aku mengetahui bahwa Kaisar Iblis memiliki tubuh abadi, jadi dia menyegelnya selama ribuan tahun. Di sisi lain, perempuan Tahta Suci itu melaporkan sepenuhnya pemusnahan sekte tersebut kepada petinggi Tahta Suci, tetapi yang diterimanya adalah perintah pembunuhan dari Tahta Suci. Saat itu, ia tahu bahwa dirinya hanyalah bidak catur yang digunakan Tahta Suci untuk menyingkirkan rintangan. Dan wanita Vatikan ini memiliki status yang sangat tinggi di Vatikan. Pada saat itu, ketika Kaisar Iblis disegel, beredar rumor bahwa untuk mencegah orang-orang yang melanggar hukum memanfaatkan kesempatan untuk membuat kekacauan, hanya bisa dikatakan bahwa Kaisar Iblis telah jatuh. Cinta dan benci, wanita Tahta Suci ini juga telah sepenuhnya melangkah ke jalan jahat, bergabung dengan klan jahat asing, dan berubah menjadi iblis cahaya di mulut manusia di dunia. Ini adalah asal-usul Kaisar Iblis Tianhen dan Iblis Cahaya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini adalah asal-usul Kaisar Iblis Tianhen dan Iblis Cahaya. Dan tombak iblis pembelah langit, yang merupakan tombak ketiga di dunia iblis, telah menghilang sejak Kaisar Iblis disegel, tetapi senjata tirani ini sangat mendominasi. Sayang sekali hanya Kaisar Iblis yang mampu mengendalikannya sejak zaman kuno. Pria itu terus menggelengkan kepalanya, dan penyesalan dalam suaranya sangat jelas. Tetapi ketika pria ini berbicara, matanya terus berputar, seolah-olah dia sedang memikirkan hal-hal jahat lainnya. Orang ini, Xiaoyan merasa sedikit curiga setelah mendengar apa yang dikatakan orang ini. Dilihat dari kekuatan jiwa dan indera penciuman Xiaoyan,
kekuatan jiwa orang ini selalu dalam keadaan yang cukup tenang, jadi dia berbohong. Kemungkinannya sangat kecil, tetapi hal semacam ini yang sangat penting bagi dunia iblis, dan bahkan serigala naga iblis hitam pun belum tentu begitu jelas. Bagaimana mungkin seorang petarung abadi bintang 5 di daerah ini begitu jelas? Jika tidak ada rahasia tersembunyi, Xiaoyan pasti tidak akan mempercayainya. Hei, jangan lihat aku. Aku tahu semua ini karena saat aku memasuki dunia iblis, aku tak sengaja mendapatkan sepotong buku iblis yang tercatat di dalamnya. Melihat Xiaoyan yang tampak waspada, pria itu pun membuka mulutnya. Buku monster, Xiaoyan bertanya dengan heran. Ya, buku iblis itu. Konon, ini adalah buku iblis yang mencatat harta karun langka di dunia iblis. Bahkan, di dalamnya terdapat metode untuk menemukan takdir iblis. Buku ini memiliki catatan detail tentang 10 senjata utama dan catatan harta karun lainnya. Namun, hal-hal yang dapat dicatat dalam fragmen buku iblis itu terbatas, kata pria itu dengan nada berapi-api. Berikan pecahan itu padaku, dan aku bisa melindungimu dari dunia iblis. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan berkata, "Wah, apa kau benar-benar seorang master kecil dan aku membuatmu takut? Sejujurnya, aku punya pecahan buku iblis di tubuhku. Itu bisa membantuku menemukan buku iblis itu. Tapi kalau aku mau memberikannya padamu, tidak ada pintunya," kata pria terikat itu dingin. Zilala, melihat pria di neraka begitu keras kepala, kekuatan jiwa tak terlihat mencondong keluar dari tubuh Xiaoyan. "Milik pamanmu, aku akan memberikannya padamu. Tapi ingat apa yang kau katakan." Begitu dia menggertakkan giginya, tubuh pria terikat itu bergetar sedikit, dan selembar kertas hijau perlahan jatuh. Halaman-halaman hijau itu seukuran beberapa telapak tangan, tetapi kata-kata hijau di dalamnya sangat kuat. Kata-kata itu memberi Xiaoyan tekanan yang sangat tirani. Bahkan Xiaoyan masa kini pun tak sanggup menahan fluktuasi tirani seperti itu. "Sekarang, bisakah kau menurunkanku?" Pria yang terikat itu tersenyum, tetapi wajahnya sangat tenang, dan dia tidak merasakan sakit apapun karena hilangnya pecahan buku iblis. Xiaoyan bahkan tidak repot-repot memeriksa pecahan-pecahan buku iblis itu, jadi dia menyimpannya. Api muncul dari telapak tangannya, dan dia tiba-tiba menebas rantai besi di samping pria itu. Bang dang, rantai besi itu dengan mudah dipotong oleh Xiaoyan, tetapi pada rantai besi itu, jejak energi iblis yang sangat aneh menyebar. Jika bukan karena api tirani Xiaoyan, ia mungkin takkan mampu menandingi kekuatan semacam ini. "Hahaha, nak, akan ada masanya nanti." Rantai itu baru saja putus, dan pria yang terikat itu mencibir, berubah menjadi meteor, dan meledak. Kecepatan dan keanehan gerakan itu adalah yang pertama kali dilihat Xiaoyan seumur hidupnya. Berhenti, Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan pemandangan tiba-tiba ini, tetapi dengan semangat juang bintang 7-nya, dia tidak bisa mengejar peri petarung bintang 5 ini. Puff, dengan suara keras, pria di neraka itu berhasil melepaskan diri dan melarikan diri ke sini dengan sedikit kekuatan aneh, hanya Xiaoyan yang tersisa. Orang ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah mengamati rumah kayu itu untuk mencari sesuatu yang lain, ia memastikan bahwa pecahan-pecahan buku iblis itu benar-benar ada, lalu ia pergi perlahan. Sedangkan untuk monster berbentuk kura-kura di luar, Xiaoyan juga tidak berniat untuk melenyapkannya. Ia dengan mudah menyeberangi tebing air, dan bergerak menuju Daiki dan yang lainnya. Namun, saat berhadapan dengan lelaki misterius ini dan pecahan buku iblis, Xiaoyan merasa bahwa lelaki ini sengaja memberikannya kepadanya, seakan-akan ia telah ditipu. Kenapa Xiaoyan belum kembali? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di jalan? Konon katanya ada monster tirani lain yang tinggal di tebing air, kan? Saat itu, karavan dan perbekalan ditimbun sementara di sebuah bukit, dan Kapten Karavan, Helei, mengamati tebing aliran air Cloud yang menjulang tinggi tak jauh dari sana, dengan bingung. "Seharusnya tidak, kita lihat saja nanti." Daiki menggelengkan kepalanya perlahan. Xiaoyan baru saja menghabisi tetua ketiga Suanyi dengan satu pukulan. Kekuatannya begitu dahsyat, dan makhluk lain tidak boleh menundanya. "Hei, semuanya sudah menunggu lama, dan tersesat di tebing air. Apakah masalahnya sudah selesai?" Sosok Xiaoyan muncul seperti hantu, dan matanya melirik orang-orang yang terikat di sekitarnya. "Semuanya sudah beres. Kali ini,
Aku ingin berterima kasih kepada saudara Xiao Yan. Kalau saudara-saudara tidak keberatan, silakan datang ke lembah kupu-kupu kami untuk duduk. Orang-orang kuat di lembah ini pasti akan sangat senang bertemu dengan talenta muda seperti saudara Xiao Yan. Helei tersenyum perlahan. Aku sungguh-sungguh, kuharap kau tak perlu repot-repot lagi. Xiao Yan tersenyum tipis, namun tak menghindar, dan mengikuti kata-kata Helei. Kalau begitu, ayo pergi. Kita seharusnya bisa sampai di lembah kupu-kupu hari ini. Daiki menatap Xiao Yan dan tersenyum lega. Ngomong-ngomong, ini pil iblis milik tetua ketiga Suanyi. Karena dia dibunuh olehmu, barang-barang ini tentu saja milikmu. Setelah beberapa saat, sebuah pil hijau muncul dari tangan Daiki yang merah muda dan lembut, menghadap Xiao Yan. Buang saja, ini. Xiao Yan tidak menerimanya untuk sementara waktu, tetapi itu terutama karena Xiao Yan tidak tahu apa gunanya pil iblis ini baginya. Monster biasa dapat mengandalkan pil iblis musuh untuk memulihkan diri dan memperbaiki asal-usul mereka, tetapi tubuh manusia mereka. Terima saja, ini memang yang pantas untukmu. Melihat hal itu, para tokoh kafilah lainnya pun setuju. Kalau begitu aku akan lebih hormat daripada patuh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menerimanya. Weng berdengung. Tepat saat pil iblis mulai bekerja, sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam tubuh Xiao Yan meledak dengan aura keserakahan yang menyilaukan. Tanpa menunggu Xiao Yan memasang pil iblis, ia langsung menyerang dengan guntur. Seramnya roh jahat yang menyerbu makanan. Petik 2. Ketika Xiao Yan melihat ini, burung gagak yang tak terhitung jumlahnya terbang melewati hatinya, karena pil iblis belum dihangatkan di tangannya, bahkan buih yang ditelan oleh kubus iblis tidak tersisa. Pada saat yang sama, bagian dalam kubus iblis juga terisi sedikit, dan sekarang juga terisi 6% dari luas areanya. Kau baik-baik saja. Saat kubus iblis Xiao Yan bergejolak di dalam tubuhnya barusan, energi paksa yang mengerikan memancar keluar dari tubuhnya, menyebabkan kejutan langka yang memenuhi hati semua orang di kelompok itu. Setelah beberapa saat, Daiki berkata dengan khawatir, "Tidak apa-apa, ayo pergi." Xiao Yan buru-buru menjelaskan topik itu, dan segera kelompok itu melintasi perbukitan datar dan menuju lembah kupu-kupu yang terletak di cekungan pegunungan. Lembah kupu-kupu adalah area khusus yang sangat indah dan lembut. Terletak di tengah cekungan yang dikelilingi oleh puluhan gunung. Bangunan-bangunan di sekitarnya terbuat dari kayu dan terbagi menjadi lapisan atas dan bawah. Lapisan bawah terbuat dari tanah dan batu. Gaya arsitektur rumah-rumahnya mirip dengan rumah manusia, dan di atasnya terdapat pepohonan seperti peri. Ini adalah kediaman para pembangkit tenaga lembah kupu-kupu, dan juga merupakan base camp lembah kupu-kupu. Sedangkan di bagian bawah, terdapat beberapa monster yang jarang dan biasa hidup. Saat ini, di lantai 2, di dalam rumah pohon yang rimbun, ada hijau di mana-mana, bangunan aneh berbentuk kupu-kupu, dan wangi klasik yang kaya membuatnya seperti kediaman peri bunga. Daiki, mau kemana mereka sekarang? Saat itu, dua sosok perempuan berdiri perlahan di dalam rumah kupu-kupu. Kata-kata dan tindakan mereka sangat elegan, tetapi sesosok hantu di belakang mereka menari-nari seperti kupu-kupu yang cukup aneh. Dan di atas rambut mereka, ada kupu-kupu dengan warna-warna berbeda yang bertengger di atasnya, yang cukup aneh. Kembalilah ke Master Lembah. Sesuai kebiasaan masa lalu, aku khawatir mereka akan tiba hari ini. Tapi sekarang Yao Xuanzong telah menangkap banyak monster di lantai pertama lembah kupu-kupu, aku khawatir. Wanita itu ragu-ragu. Lagi pula, yang disebut Yao Xuanzong berasal dari kerajaan 10.000 iblis. Jumlah orang kuat masih ambisi, dan mereka jauh lebih tirani daripada lembah kupu-kupu mereka. Kirim seseorang untuk menjemput Daiki dan yang lainnya. Dalam beberapa hari, leluhur akan datang dan berbicara baik-baik dengan Yao Xuanzong. Dan sudah hampir waktunya bagi kita untuk berangkat ke negara iblis segudang. Begitu kata-kata itu terucap, ketenangan kembali menyelimuti tempat itu. Beberapa jam kemudian, rombongan Xiao Yan juga perlahan tiba di lembah kupu-kupu. Betapa indahnya lembah kupu-kupu. Xiao Yan berdiri di pintu masuk lembah kupu-kupu, memandangi patung-patung kupu-kupu kayu yang tampak seperti aslinya, memandangi keahlian pembuatan bangunan ini, dan tak dapat menahan rasa iri. Meskipun bangunan di dunia iblis mirip dengan bangunan di dunia manusia,
bangunan di sana memiliki sedikit lebih banyak energi spiritual dan sentuhan kelembutan dibandingkan dunia manusia, yang tidak ditemukan di dunia manusia. Ayo pergi. Setelah Sunsi, rombongan dipimpin oleh Helei menuju gudang di lantai pertama lembah kupu-kupu, dan Xiaoyan juga mengikuti Daiki secara logis dan menuju ke perkemahan lembah kupu-kupu. Lantai pertama lembah kupu-kupu tidak jauh berbeda dengan kota-kota di mana manusia hidup. Pusat kota yang ramai, balai lelang, serikat tentara bayaran, dan lain-lain, semuanya tersedia, dan orang-orang datang dan pergi, yang cukup ramai. Nona Diki sudah kembali. Apakah jalur ini berjalan dengan baik? Xiaoyan mengikuti Diki menyusuri pusat kota yang ramai bak turis, dan disambut oleh banyak monster yang lewat di sepanjang jalan, tetapi ia menanggapi mereka satu persatu dengan ramah. Hal ini membuat penilaian Xiaoyan terhadap gadis ini meroket drastis untuk sementara waktu. Meskipun Daiki ini cukup lemah dalam pertarungan, ia juga memiliki kelebihan. Sepertinya kau sangat populer di lembah kupu-kupu, canda Xiaoyan sambil berjalan menuju jalan setapak yang sepi. Sosok-sosok itu perlahan menghilang. Bukan apa-apa, ini semua hadiah untuk menunjukkan cinta. Ngomong-ngomong, sepertinya ada sesuatu yang tidak sederhana tentangmu. Tapi makhluk supernatural sepertiku tetaplah sederhana. Daiki mengangguk ringan, Xiaoyan selalu merasakan tekanan samar yang tersapu keluar. Tekanan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dialami monster biasa. Melihat hanya ada sedikit orang di sekitar, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, jawab Xiaoyan, tapi Diki ini punya cara yang sangat baik dalam berurusan dengan orang lain, yaitu memperlakukan orang lain dengan tulus. Di masa depan, entah kenapa, gadis ini menjadi penguasa dunia iblis. Ayo pergi, pemilik lembah pasti senang melihatmu. Setelah mendengar suara itu, keduanya mengikuti sulur kayu dan perlahan berjalan menuju rumah kayu tempat tinggal para anggota inti lembah kupu-kupu. Nona, apakah Anda sudah kembali? Apakah semuanya berjalan lancar? Begitu mereka memasuki lantai 2 lembah kupu-kupu, seorang penjaga yang cerdik mengelilingi mereka dengan senyum di wajah mereka. Yah, semuanya berjalan lancar. Aku menemui beberapa bahaya di jalan, tapi untungnya, ada orang yang menembak, dia pemilik lembah ini. Aku akan membawa orang ini ke sana, kata Daiki lembut. Pemilik lembah sudah lama menunggu di aula, dan sepertinya aku ingin mencarimu. Nona, silakan lewat sini. Setelah berbicara, dia memberi isyarat mempersilakan. Kapten, ini tidak bagus. Yao Xuanzong punya kekuatan lain yang datang untuk membuat masalah, dan puluhan dari kita telah terluka berturut-turut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tepat saat Daiki dan Xiaoyan mengangkat kaki dan bergerak, suara angin kencang datang dari belakang. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertanya-tanya. Itu semua elit arogan dari pasukan kita masing-masing, yang berjuang untuk menjadi kuat sepanjang hari, jadi. Daiki menggelengkan kepalanya. Kapten, orang yang datang kali ini dipimpin oleh tetua kedua sekte Yaoxuan, dan dia agresif. Sepertinya ini bukan hanya untuk pertukaran, tapi juga di tempat latihan. Ayo lihat, kata penjaga itu mendesak. Baiklah, saya akan pergi sekarang juga. Maaf, Nona, saya tidak bisa mengantar Anda ke sana. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, keduanya langsung menuju ke arah yang berlawanan dengan kediaman Guzu. Kita, kata Daiki dengan suara rendah, sambil melihat Xiaoyan yang tidak bergerak. Ayo, kita pergi melihat-lihat. Aku khawatir orang tua ini datang untuk urusan Suanyi, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Tapi masalah Suanyi tidak sepenuhnya cocok, dan itu tidak akan terungkap. Daiki tampak cukup bingung dan ragu. Hei, ayo pergi. Xiaoyan tidak banyak bicara, dan langsung mengikuti kedua kapten penjaga menuju tempat latihan. Daiki mungkin tidak tahu banyak tentang dunia. Xiaoyan yakin Yao Xuanzong tidak akan membiarkannya begitu saja. Maaf. Tak jauh dari situ, di sebuah lapangan terbuka di tepi lembah kupu-kupu, beberapa pria kekar tengah berjaga di sini, namun saat ini, sudah ada puluhan orang dengan napas yang lemah, sementara di seberang, hanya ada 3 orang. Ketiganya berkepala, berpakaian putih dan ramping, dan wajah tua mereka menunjukkan kekuatannya yang sama sekali berbeda dari sosok-sosok di sekitarnya. Selain itu, ada 2 pemuda, tetapi iblis-iblis ganas pada kedua pria ini seterang matahari. Dailan, jika generasi muda lembah kupu-kupumu memiliki kekuatan seperti itu,
aku khawatir akan sulit bagimu untuk mengelola tanah lembah kupu-kupu. Menurutku, lebih baik serahkan wilayah ini kepada kami. Nantinya, semua monster juga akan mengingat kebaikan lembah kupu-kupumu. Bagaimana menurutmu? Pria tua itu berbicara perlahan, suaranya penuh sarkasme. Bajingan. Begitu suara itu jatuh, seorang wanita paruh baya di lapangan buru-buru membantu orang-orang yang terluka ke samping dan langsung menjadi sangat marah. Penatua keempat, itu sama sekali tidak mungkin. Pembicaraan generasi muda didasarkan pada kasih sayang dan akal sehat. Jika kau melakukannya, aku khawatir itu akan menimbulkan perselisihan di antara kedua kekuatan. Tepat ketika aura iblis dingin menyebar dari tubuh wanita itu, penjaga di sampingnya buru-buru membujuk. Apakah kamu tak terkalahkan di lembah kupu-kupu? Lembah kupu-kupu, memang begitu. Pada saat ini, kedua pria di samping lelaki tua berpakaian putih itu berkata dengan sangat arogan dan mendominasi, dan ekspresi bangga mereka tampak tanpa rasa takut. Biar ku coba. Sebelum kedua sosok itu jatuh, tawa pelan terdengar dari kejauhan. Oh, hanya mendengarkan suara itu, lelaki tua berpakaian putih dari sekte Yaoxuan dan Diego Dailan menatap sumber suara itu sejenak, karena suara itu sendiri mengandung kekuatan mengerikan yang cukup untuk membuat mereka menghadapinya. Oh, tetua kedua Yaoxuan Zong mengikuti suara itu, tetapi terkejut melihat seorang pria kurus berkemeja hitam. Daiki, kamu sudah kembali. Ini, melihat Daiki yang diam-diam mengikuti Xiao Yan di kejauhan, Penatua Dailan berlari dengan satu langkah. Batuk-batuk, suara Xiao Yan baru saja jatuh, hanya untuk melihat Dailan berlari ke sisi Daiki, berpelukan erat dengan siang-siang, terutama dua bayangan cantik itu, yang membuat Xiao Yan tanpa sadar batuk beberapa kali. Mungkinkah monster wanita di dunia monster begitu antusias? Kulit yang mudah dibelokkan dan puncak yang lembut, ditambah. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kak Dailan, jangan bikin masalah, ada orang di sini. Daiki buru-buru merona pipinya, mendorong Dailan menjauh, dan berkata dengan malu-malu. Daiki juga tak berdaya menghadapi antusiasme Dailan. Ngomong-ngomong, ini Xiao Yan. Kami mengandalkan perlindungannya sepanjang perjalanan, dan kami sampai dengan lancar. Setelah beberapa saat, Daiki buru-buru memperkenalkan diri. Kau ini apa? Kau juga pantas bertarung denganku. Melihat dua wanita cantik di samping Xiao Yan, dua talenta muda di samping pria tua berjubah putih itu tak kuasa menahan diri untuk meraung dengan mata merah. Anjing Yao Xuanzong memang hanya melakukan hal-hal yang menyebalkan. Xiao Yan berjalan menuju tempat latihan selangkah demi selangkah, nadanya sangat acuh tak acuh, bahkan arogan. Karena kedua orang ini bodoh, mereka malah lebih sombong lagi. Nak, jangan sombong. Pria tua berpakaian putih itu juga mendengus dingin, mencoba menekan kesombongan Xiao Yan. Lembah kupu-kupumu benar-benar tidak punya penerus, dan kau malah mengirim orang yang lemah untuk mati. Hahaha, kedua talenta muda itu merasakan kekuatan Xiao Yan, dan petarung abadi bintang 5 itu, dipadukan dengan senyum cerah di wajah Xiao Yan, memancarkan jejak penghinaan. Nak, kamu yakin? Dailan bertanya pada Xiao Yan tanpa menulis terlalu banyak. Coba saja, Xiao Yan merasa agak lucu. Mungkinkah orang-orang iblis Xuanzong ini sekelompok idiot, dua talenta muda dengan kesempurnaan Dou-Xian bintang 6, dan seorang tetua kedua yang kekuatannya hampir mencapai tahap tengah Dou-Xian bintang 7. Bahkan di benua Dodi, barisan mereka hampir setara dengan kekuatan puncak. Di dunia iblis, mereka sebenarnya hanyalah kekuatan biasa yang memperebutkan wilayah. Kesenjangan semacam ini membuat Xiao Yan tak berdaya, tetapi Xiao Yan sama sekali tidak menyangka bahwa negeri iblis segudang ini merupakan salah satu dari sedikit wilayah subur yang berada di bawah kekuasaan naga dan serigala iblis hitam, dan bersaing dengan alam jiwali. Nak, berlututlah dan panggil aku kakek. Aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Setelah beberapa saat, salah satu dari kedua pria itu melangkah maju dan mendengus dingin. Omong kosong, kalian berdua saja, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Mendengar sindiran pria itu, Xiao Yan pun membalas dengan nada yang lebih arogan dan sinis. Binatang kecil, kau tidak mau memberikan wajahmu. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh dia. Melihat Xiao Yan dipermalukan, kedua pria itu tidak ragu-ragu, energi iblis hijau yang menyilaukan di dalam tubuh mereka menyebar,
dan kekuatan kesempurnaan Dosian bintang 6 tak diragukan lagi terpancar. Monster tipe bumi dan monster tipe petir. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat aura ganas pada keduanya. Boom! Keduanya gemetar, dan raksasa batu dengan ekspresi ganas muncul di belakang salah satu, sementara yang lain muncul sebagai guntur hitam yang menakutkan, dengan momentum yang bergejolak, langsung membunuh. Tidak apa-apa, melihat aksi mendadak di lapangan, banyak petarung kuat lembah kupu-kupu tak kuasa menahan diri untuk berkata, terutama para petarung kuat yang baru saja dikalahkan oleh keduanya, raut wajah mereka semakin muram. Penyempurnaan dan pemahaman akan waktu pertempuran bisa dikatakan melampaui orang biasa. Kamu bilang orang ini temanmu. Lalu berapa persen peluangnya? Lagi pula, kekuatannya sepertinya hanya petarung abadi bintang 5. Aneh, bagaimana mungkin petarung abadi bintang 5 begitu tirani? Dailan menatap Xiaoyan yang tak bergerak di lapangan, dan berkata dengan heran. Aku percaya padanya. Daiki tersenyum tipis, dan mata indahnya juga menatap pertempuran di lapangan. Terlalu lambat, puff. Raungan sekeras gunung muncul dari tubuh Xiaoyan. Segera, telapak tangan Xiaoyan terentang bersamaan, tanpa peningkatan kekuatan, menembus pertahanan keduanya dalam satu gerakan, lalu meraih lengan keduanya, tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Adegan yang agak lucu pun muncul. Ah! Sebuah teriakan terdengar, dan kedua sosok itu pun terlempar keluar dari sisi Xiaoyan seperti tumpukan sampah yang dibuang. Guru, pada saat ini, seluruh tempat latihan menjadi sunyi, dan bahkan beberapa monster tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka, dan menyeka mata mereka dengan susah payah, tetapi dua iblis kuat dari Xuanzong memang dilempar keluar oleh Xiaoyan, menutupi seluruh tubuh mereka. Penuh luka, terengah-engah. Orang ini, apa dia terlalu mesum? Pada saat ini, entah itu Dailan atau pria kuat lainnya, keterkejutan di hatinya bertahan lama. Nak, kau cari mati. Melihat Xiaoyan mengalahkan mereka berdua dengan cara yang begitu memalukan, amarah di wajah lelaki tua berpakaian putih itu tak pelak lagi terlampiaskan. Bertempurlah bersama Xiaoyan. Aura ganas yang terkandung di dalamnya pastilah milik seorang petarung abadi bintang 7. Gawat, Xuan Yao, bajingan ini. Menyaksikan tubuh tetua kedua Xuan Yao bergerak, menyerang Xiaoyan dengan aura dingin, kupu-kupu warna-warni muncul di sekujur tubuh Dailan, dan kecepatannya meroket, juga menghadap Xiaoyan. Pergi, tapi masih belum bisa mengejar. Ini baru tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortals. Coba ku coba. Melihat ini, Xiaoyan sama sekali tidak panik. Sebaliknya, pupil matanya perlahan menggelap, dan transformasi Dewa Naga pun muncul. Keluar, boom, sesaat, kedua tinju itu beradu, dan seluruh tempat latihan bergetar tak terkendali, seolah riak energi yang ditimbulkan oleh kekuatan keduanya terlalu mengerikan. Kakak Xiaoyan, ini buruk. Saat ini, banyak orang di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk berkata ketakutan. Xiaoyan, melihat Xiaoyan tidak menghindar atau menghindar, malah berhadapan langsung dengan Xuan Yao, Dailan menggertakkan giginya karena takut kalau Xiaoyan akan mengalami kecelakaan. Puf, apakah kau benar-benar seorang dewa petarung bintang 7? Begitu ia terdorong mundur dan terpencar, sosok iblis misterius itu tiba-tiba mundur puluhan langkah, dan sedikit darah mengucur dari sudut mulutnya. Jelas bahwa ia telah dirugikan oleh konfrontasi tadi. Akan ada masanya. Zaidu melirik momentum mengerikan Dailan yang menyerang Xuan Yao, mendengus dingin, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan membawa kedua orang yang sekarat itu di belakangnya, mencoba pergi dari sini. Mau lari, tetaplah di sini. Dailan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi hanya memperhatikan iblis misterius itu hendak melarikan diri, dan seketika auranya meningkat dan tiba-tiba mengelilinginya. Karena kamu sudah di sini, ayo kita tinggal. Lautan api merah. Xiaoyan mencibir ketika melihat metode iblis misterius itu. Api merah menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, mengubah seluruh tempat latihan menjadi lautan api sungguhan. Dikelilingi oleh naga-naga raksasa, tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Gadis kecil, kali ini kau membawa pulang pria yang luar biasa. Saat ini, melihat senyum lembut Xiaoyan, para ahli lembah kupu-kupu yang hadir tanpa sadar merasakan rasa hormat di hati mereka. Di dunia iblis, terlepas dari latar belakang seseorang, yang kuat dihormati,
dan Xiao Yan ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan dua dosian tingkat 6 dan tetua kedua dari Sekte Yao Xuan di tahap tengah dosian tingkat 7 tanpa perlawanan. Rasa nyaman yang tak terlukiskan menyelimuti hati semua orang. Binatang kecil, jangan pergi terlalu jauh. Seluruh tubuhnya terbungkus api panas, dan ada beberapa naga api yang menatap mereka. Mata iblis misterius itu sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Awalnya, dia datang dengan suatu tujuan. Dia menggunakan dua murid Douxian Perfection Bintang 6 untuk mengawasi generasi muda para ahli lembah kupu-kupu, lalu mendorong jatuhnya tetua ketiga Suanyi ke lembah kupu-kupu, memicu pertempuran antara kedua kekuatan tersebut. Karena panik, mereka pun menyiapkan penyergapan untuk menghabisi mereka dalam kegelapan, tetapi penghalang jalan yang mereka lewati menghancurkan semua rencana mereka, dan bahkan mereka sendiri ikut serta, sesuatu yang tidak diduga Xuan Yao. Anak kecil, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik, serahkan saja pada adikmu. Melihat ini, Dailan menatap Xiao Yan dengan tatapan menawan, lalu kupu-kupu di sekujur tubuhnya membawa kekuatan misterius dan ringan, menghadap Xuan Yuan. Iblis itu pun menyerang. Dailan dan Xuan Yao sama-sama berada di tahap tengah Seven Star Fighting Immortals. Dengan bantuan Xiao Yan Huohai, hanya masalah waktu sebelum ia bisa ditundukkan. Terima kasih banyak. Melihat Xiao Yan melepaskan dan minggir, Daiki bergegas mendekat dan berkata, "Apa kekuatan Yao Xuanzong yang terkuat?" tanya Xiao Yan. Itu adalah pemimpin mereka, Xuan Yuan, yang konon merupakan ahli Dosian Bintang 7. Dia dulu bertugas di negara iblis segudang, tetapi dia dikeluarkan karena melakukan beberapa hal ilegal. Daiki tidak tahu mengapa Xiao Yan bertanya seperti ini. Dao tetap saja mengatakan apa yang dia ketahui. Akankah ada petarung abadi bintang 8? Xiao Yan bertanya-tanya, lagi pula, sekarang kekuatannya telah mencapai petarung abadi bintang 7, teknik menelan tidak bisa lagi dilakukan. Kekuatan Xiao Yan saat ini baru berada di tahap awal petarung abadi bintang 7. Segala macam cara, di bawah 8 bintang, tak terkalahkan, tetapi jika bertemu dengan 8 bintang, itu akan sangat sulit. Di dunia iblis kita, jika kekuatannya mencapai level petarung abadi bintang 8, maka kekuatannya harus berada di bawah pengawasan orang-orang kuat di negeri iblis. Jadi, tidak akan ada petarung abadi bintang 8 yang kuat di pinggiran negeri iblis, kata Daiki dengan tegas. Sudah terpecahkan, ayo pergi, pesta perayaan malam ini. Setelah menangkap tetua kedua mereka, dengan pegangannya, sisanya akan jauh lebih mudah dilakukan, kata Dailan sambil tersenyum. Yao Xuanzong dan Diego sudah setara, tetapi sekarang mereka memiliki bantuan Xiao Yan dan sekte mereka. Tetua kedua pintu itu tentu saja cukup mudah. Saudara Xiao Yan, para leluhur punya permintaan. Pada saat ini, sebuah suara elegan terdengar dan menembus kehampaan. Master Lembah. Semua orang mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Master Lembah adalah orang kuat di tahap akhir Seven Star Fighting Immortals. Dia datang dan pergi tanpa jejak di lembah. Dia adalah generasi sederhana. Aku akan membawamu ke sana. Saat ini, ekspresi Daiki juga menjadi serius. Jika pemilik lembah itu muncul, semuanya akan menjadi membingungkan. Lagi pula, para leluhur sekarang sedang mempersiapkan cara untuk menyelesaikan masalah Yao Xuanzong, dan yang lainnya menunggu. Tidak, kali ini untuk memanggil Xiao Yan, tujuannya sudah jelas. Setelah beristirahat, Daiki membawa Xiao Yan ke ruang terbuka di depan monumen batu kupu-kupu di lembah kupu-kupu, dan segera pergi dengan panik, meninggalkan Xiao Yan sendirian. Tempat ini sangat aneh. Xiao Yan meliriknya, tetapi menemukan ratusan bunga bermekaran di ruang terbuka ini, dan ratusan kupu-kupu dengan warna-warni berbeda terbang di benang sarinya. Hanya leluhur tua lembah kupu-kupu yang menghilang. Di usia muda, ia mampu mencapai kekuatan tahap awal 7 bintang pejuang abadi, dan ia dapat dengan mudah melukai tetua kedua Yao Xuanzong, dan menghabisi tetua ketiga Yao Xuanzong, Suanyi, dengan satu pukulan. Si kecil itu tidak mudah. Saat Xiao Yan terkejut, ratusan kupu-kupu berjatuhan dari benang sari dan menghampiri Xiao Yan. Setelah beristirahat, seorang lelaki tua yang dikelilingi kupu-kupu muncul di hadapan Xiao Yan dengan tongkat misterius berbentuk kupu-kupu. Weng berdengung. Pada saat ini, kekuatan jiwa di tubuh Xiao Yan bergetar hebat, dan sebuah pertahanan diri menyebar.
Sepertinya lelaki tua di depannya memberi Xiaoyan penindasan yang sangat kejam. Junior Xiaoyan sudah bertemu senior. Melihat ini, Xiaoyan dengan hormat menggenggam tinjunya dan berkata, "Kau bukan manusia. Wajar saja aku harus mengadilimu, tapi karena kau banyak membantu kami di lembah kupu-kupu, aku tak akan peduli padamu." Pria tua itu tersenyum perlahan, suaranya penuh makna yang dalam dan menarik. Senior memang pandai melihat. Junior datang dari dunia manusia dan memasuki dunia iblis untuk mencari seseorang. Tapi aku baru saja memasuki dunia iblis dan diburu oleh celah ruang dan waktu. Aku, dan Nona Diki menyelamatkanku. Tentu saja, aku ingin membalas budi ini. Karena Nona Diki sudah kembali ke lembah dengan selamat, aku juga harus pergi. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya, lalu segera melangkah pelan, berjalan santai, lalu pergi dari sana. Orang ini juga bibit yang bagus. Kalau dia bisa mewakili keluarga kita untuk bergabung dengan pasukan 10.000 iblis, aku khawatir. Si kecil, tunggu. Setelah berpikir sejenak, seekor kupu-kupu ringan menghalangi jalan Xiaoyan, dan tubuh leluhur lembah kupu-kupu muncul di hadapan Xiaoyan dengan cara yang aneh dikelilingi kupu-kupu. "Senior, ini," tanya Xiaoyan bingung, alisnya berkerut. Jika orang ini mengandalkan orang tua dan menjual orang tua, Xiaoyan pasti bisa menghancurkan tempat ini, bahkan dengan risiko cedera serius. "Kau sudah bermusuhan dengan Yao Xuanzong. Lagi pula, identitasmu tidak diketahui. Jika kau dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpikiran sama dengan Yao Xuanzong, aku khawatir situasimu dalam bahaya." Leluhur lembah kupu-kupu tersenyum. "Apa maksudmu, senior? Jelaskan dengan jelas." Xiaoyan juga merasakan sesuatu dari kata-kata pria itu dan berkata, "Sederhana saja, aku ingin kau melenyapkan seluruh iblis Xuanzong." Leluhur lembah kupu-kupu tersenyum perlahan, seolah-olah dia telah memilih Xiaoyan. "Mustahil." Xiaoyan langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak ada ruang untuk bermanuver. Bagaimana jika aku bisa menutupi semua kemarahan manusia terhadapmu, sehingga malam iblis besar di dunia iblis tidak dapat menemukannya?" Leluhur lembah kupu-kupu masih tertawa. Syarat-syaratnya sangat menarik, tetapi tidak akan berhasil. Xiaoyan juga berkata dengan dingin, dan juga berbicara dengannya dengan penuh minat. "Aku bisa merekomendasikanmu kepada Raja Segudang Iblis, agar kau memenuhi syarat untuk pergi ke medan perang kuno. Medan perang kuno itu menyimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari hampir seluruh dunia iblis. Jangan sampai kau melewatkannya." "Setuju." Setelah sungsi, keduanya bernegosiasi dan mencapai konsensus. Leluhur lembah kupu-kupu mengabdi di Myriad Demons pada tahun-tahun awalnya. Meskipun sudah pensiun, ia masih memiliki banyak hak untuk berbicara. Xiaoyan ingin dia merekomendasikannya agar terhindar dari banyak masalah. Tentu saja, ada 2 poin penting lagi. Meskipun Raja 10.000 Iblis berada di bawah yurisdiksi Serigala Naga Hitam, Serigala Panjang Hitam kini tak terlihat. Pasukannya yang besar telah ditempatkan di medan perang kuno saat ini, dan sedang mempersiapkan pertempuran terakhir. Fragmen buku iblis yang mencatat banyak rahasia dunia iblis menunjukkan bahwa buku iblis itu memang ada di medan perang kuno, dan bahkan di medan perang kuno ini, ada sesuatu yang cukup untuk menarik Xiaoyan. Makhluk itu bukanlah api suci, melainkan tiran dunia iblis. Dengan semua hal ini, Xiaoyan tentu saja bersedia menyetujui kesepakatan ini. "Katakan padaku saat kau siap, dan aku akan membiarkan Diki membawamu ke sana. Diki akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Entah itu terjadi atau tidak, kau akan selalu menjadi teman lembah kupu-kupu kami." Melihat Xiaoyan begitu ceria, leluhur lembah kupu-kupu tersenyum bahagia. "Xiaoyan punya banyak rahasia, dan bahkan jika kau melakukannya sendiri, kau mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Biarkan dia pergi, jadi lebih baik kau membantunya. Jika dia bisa menghancurkan Sekte Yaoxuan, akan lebih baik jika kau membantunya. Terburu-buru, malam ini saja." "Baiklah." Begitu mereka berdua selesai berbicara, Daiki dan Xiaoyan hanya sedikit menyamar, meninggalkan tempat itu, dan menuju kediaman Sekte Yaoxuan. Bersamaan dengan itu, terik matahari pun memudar, dan kegelapan menyelimuti tempat itu, lapisan udara dingin menyapu bumi. Di sisi lain, Yao Xuanzong, karena mereka orang luar, base camp mereka berada di punggung bukit. Karena medan punggung bukit ini tidak rata,
hanya ada beberapa bangunan, dan sisanya adalah tenda-tenda berisi pakaian dan air. Dirusak oleh angin dingin dan udara dingin, tempat itu sangat menyedihkan. Ah, cuaca hantu ini benar-benar dingin, dan aku tidak tahu mengapa ketua sekte dan yang lainnya belum menyerang lembah kupu-kupu. Seperti yang kukatakan, ini belum berakhir sampai kita langsung menekan pasukan untuk membantai lembah kupu-kupu, dan sekarang aku telah menderita siksaan seperti ini di sini. Saat ini, di luar perkemahan, para penjaga dan monster yang berpatroli satu demi satu terbungkus lapisan belenggu energi, tetapi mereka masih terkikis oleh angin dingin yang menggigit dan langsung mengeluh. Baiklah, jangan bicara sepatah kata pun. Sekarang keberadaan tetua kedua dan ketiga tidak diketahui, pemimpin sekte sangat marah. Penjaga lain melihat sekeliling dan berkata, "Maaf, aku meminjam identitas mereka berdua." Namun, ketika keduanya berpatroli di sudut yang agak gelap, sesosok bayangan seperti hantu langsung menenggelamkan mereka berdua ke dalam kegelapan. Dari mana datangnya bayangan itu, dan berpatroli dengan cara yang sama? Tuan Xiaoyan, pakaian ini sangat ketat. Mereka berdua berbicara dan tertawa seperti penjaga patroli biasa, tetapi Daiki tidak dapat menahan diri untuk berbisik saat ini, dan sudut mulutnya tidak dapat menahan cemberut. Apa? Xiaoyan tidak memperhatikan ketika baru saja berganti pakaian. Sekarang Xiaoyan melihat sekeliling dengan waspada, tentu saja dia tidak memperhatikan perubahan Daiki. Mendengar apa yang dikatakan Daiki, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tubuhnya. Tercengang. Entah aku tidak melihatnya atau tidak, aku terkejut saat melihatnya. Entah karena pakaian kasual petugas patroli terlalu ketat atau karena bentuk tubuh gadis itu terlalu indah. Saat ini, kedua puncaknya ramping dan ramping di bawah leher. Xiaoyan benar-benar terkejut. Luar biasa. Uhuk-uhuk, ini terlalu jelas, atau aku akan masuk sendiri. Setelah berpikir sejenak, tidak ada cara untuk menghilangkannya, kata Xiaoyan. Tidak, Tuan Xiaoyan tidak tahu rute di sini. Kalau terjadi apa-apa, aku harus mengikutimu, kata Daiki dengan keras kepala. Lupakan saja, ayo pergi saja. Setelah membunuh Xuanshan, tentu saja kalian akan memiliki pasukan lembah kupu-kupu di sini untuk mengurus pemakaman. Ia menggelengkan kepala, Xiaoyan dan keduanya berpatroli dengan santai selama puluhan menit. Setelah itu, mereka menuju ke base camp. Di sisi lain, di markas iblis Xuanzong. Sungguh menyedihkan untuk mengatakan bahwa tempat tinggal Yaok Xuanzong sekarang hanyalah beberapa rumah kayu, dan sebagian besar penjaga lainnya masih tinggal di tenda-tenda. Sekarang, di rumah kayu itu, baik Master Sekte Yaok Xuanzong maupun para tetuanya perlahan-lahan berdiri di dalamnya. Sungguh sial, Suanyi awalnya bertugas membunuh Diki. Setelah kita menangkap Diki, kita bisa menggunakan ini untuk memaksa Diego, tapi kita tidak menyangka dia akan dikomplotkan. Keberadaan pembunuh yang berkomplot melawannya juga tidak diketahui, tapi aku khawatir Daegu tidak bisa menyingkirkannya. Saat ini, ada seorang pria dengan ekspresi garang di dalam rumah kayu. Di lengannya, terdapat sisik-sisik yang tidak rata, padat seperti sisik ikan, dan juga terdapat energi lengket di sekelilingnya, yang cukup basah dan lembab. Xuanshan, penguasa sekte Xuanzong Iblis, mungkin memiliki hubungan dengan elemen air, jadi dia adalah ahli atribut air. Selain pertempuran abadi bintang 7-nya, saya khawatir selain ahli di negara iblis segudang, ketika menghadapi para pemimpin wilayah lain, dia seharusnya berada di tangan yang tak terkalahkan. Master Sekte, menurutku, jika Duan terus menderita kekacauan ini, kenapa kita tidak memanfaatkan malam ini untuk menyerang lembah kupu-kupu? Seorang lelaki tua berambut putih lainnya memiliki sayap yang berkedip-kedip di tubuhnya, seperti burung yang telah terbang selama 9 hari. Tidak, kekuatan leluhur lembah kupu-kupu setara denganku, dan tidak ada alasan yang tepat untuk bertarung sampai mati. Xuanshan menggelengkan kepalanya. Dong dong dong. Master Sekte, ada hal penting yang harus dilaporkan. Tepat ketika keduanya tak berdaya, terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu di luar rumah kayu. Ada apa? Xuanshan melambaikan tangannya, dan energi lembab mengalir masuk, membuka pintu kayu, dan sesosok tubuh muncul di hadapannya. Master Sekte, ada masalah besar. Tetua kedua Xuan Yao dipenjara oleh para ahli lembah kupu-kupu. Dia bilang kita harus mengungsi ke dekat lembah kupu-kupu. Kalau tidak, kata pengunjung itu buru-buru, suaranya agak aneh. Kalau tidak, bagaimana?
Xuanshan menahan amarahnya, dan berkata dengan ekspresi yang luar biasa dalam. Kalau tidak, gunakan tubuh tetua kedua sebagai Mawei. Kata penjaga Zaidu. Bang bang bang. Begitu suara penjaga itu jatuh, botol-botol giok indah di rumah kayu itu langsung hancur berkeping-keping. Juga, ketua sekte, sesepuh ketiga jatuh ke tangan seorang pria bernama Xiao Yan, dan bahkan sesepuh kedua pun dihitung oleh pria ini, kata penjaga itu dalam bahasa Zaidu. Xiao Yan, dasar Xiao Yan, jangan biarkan ketua sekte ini menangkapmu, atau kau akan dihancurkan menjadi puluhan ribu keping untuk meredakan kebencian di hatiku. Pada saat ini, mata Xuanshan yang murka memancarkan roh jahat yang sangat kuat dan meraung. Hei, jangan cari, Diego Xiaoyan, tak diundang. Kuharap ketua sekte memaafkanku. Tepat saat suara Xuanshan berakhir, seluruh rumah kayu itu tiba-tiba diselimuti api energi merah muda, api yang agung. Napasnya benar-benar mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Domain Acachia Flame. Bajingan kecil, kau sedang mencari mati. Tanpa ragu, tubuh Xuanshan meledak, dan sisik ikan di lengannya berkelap-kelip dengan cahaya redup, meraung ke arah Xiao Yan. Boom! Dengan suara keras, api merah muda di domain api akasia secara otomatis membentuk penghalang api alami di depan Xiao Yan, menangkis serangan Xuanshan. Aku di sini untuk satu hal. Keluar dari sini, atau tubuhku akan hancur. Melihat retakan kecil pada penghalang api di depannya, dia bisa merasakan kemarahan Xuanshan yang luar biasa dan tirani energi iblis yang sangat mengerikan di tubuhnya. Tetapi Xiao Yan tidak takut, dia tertawa. Hahaha, dari mana anak laki-laki berbulu itu? Di masa-masa awal Seven Star Fighting Immortals, kau belajar menjadi pahlawan, dan kau tidak takut menunjukkan lidahmu. Ketika serangan itu gagal, Xuanshan mencibir. Sesuatu yang sesaat, Daiki, lindungi dirimu. Karena kamu tidak makan roti panggang, kamu hanya bisa makan anggur yang enak. Kebetulan aku juga ingin mencobanya. Seven Star Fighting Immortals sudah lengkap, tirani macam apa yang ada di sana. Xiao Yan selesai berbicara, semangat juangnya yang cemerlang terlihat. Kalau begitu, terserah kau. Melihat ini, Xuanshan tertawa terbahak-bahak. Ia tahu detail Xiao Yan masih belum jelas, jadi ia tidak berniat menganggapnya enteng. Ia malah membasahi seluruh tubuhnya dengan cairan bening dan tak berwarna, jelas-jelas bersiap untuk menggunakannya. Pertanda baik.